Jangan lupa untuk subscribe channel Yayasan Rodatul Mafufin dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ways to Agriculture, Low Cost High Impact. Seminar Pertanian Deden Lesmana, Pengabdi Alam. Bersama Jamaah Ikhjar Yayasan Raudatul Makfufin Taman Tunanetra. Adalah bagaimana kita mengelola sampah menjadi pertanian. Apa sih biasanya? Biasanya sisa-sisa makanan ya. Sisa-sisa makanan kita yang terdiri dari tulang ayam, tulang ikan, sayuran, bawang dan lain-lain yang biasa kita buang di sampah, nanti kita nggak buang lagi. Kita kumpulkan dalam satu wadah, kemudian kita bikin pupuk cair di sana. Pupuk cair, jadi larutannya itu kita bikin pupuk cair, kemudian ampasnya kita bikin media tanam. Kita akan praktek itu nanti ya. Nah, baik ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah yang tadi yang diserahkan dalam surat Al-A'raf. Maaf kalau saya kurang agak pandai bahasa Arab karena saya memang lama hidup di Bali ya, kemudian berpindah tempat ke sini sudah mulai agak sedikit setelah kuliah ya. Kenapa kita harus bercocok tanam menggunakan pupuk organik? Yang seperti disampaikan bahwa badan kita terlalu banyak residu, terlalu banyak kimia. Jadi petani-petani kita dihadapkan oleh syahwat yang tinggi. Dia bertani pengennya merampok unsur hara di dalam tanah. Unsur hara itu adalah sesuatu yang ada di dalam tanah yang naik ke atas, yang fungsinya untuk menjadi nutrisi tumbuhan. Jadi dia meletakkan pupuk kimia berharap tumbuhannya subur gitu kan. Padahal dia lupa, dia harus kembali melakukan reklamasi terhadap mikrob di dalam tanah. Akhirnya apa? Kesuburan tanah lama-lama semakin menghilang. Produktivitas pertanian semakin menurun. Karena kenapa? Karena tanah sudah tidak ada unsur hara di dalamnya, sudah dirampas oleh kimia yang berlebih. Kimia ini yang akan merusak alam kita dan termasuk kita yang ada di alam semesta. Contoh, dulu saya pernah hidup di tahun 70 sampai tahun 80. Penyakitnya paling sakit apa ya dulu ya, diare, masuk angin gitu ya. Dan saya dulu nggak pernah dengar ada orang kena diabetes gitu kan. Sekarang kalau saya buka klinik di rumah, dari kunjungan pasien saya misalnya 50 pasien sehari, 90% diabetes semua. Betul kan? Dan sebetulnya sekarang mesin pembunuh di dunia bukan jantung, tapi diabetes. Dan bukan dari gula diabetes itu. Nah, menarik kan? Gula itu bisa diurai jadi energi. Yang lebih menarik, gula itu sekarang menjadi kambing hitam. Kalau minum manis, diabetes itu. Diabetes itu adalah tumpukan residu kimia di dalam tubuh kita yang nggak bisa diurai. Dari apa coba? Dari pupuk-pupuk kimia yang dimakan oleh kita. Pupuk kimia itu apa? Contoh kalau kita makan buah-buahan, anggapnya sehat buahnya kan. Padahal kita tidak tahu ukuran pestisida atau kimia di dalam buah itu berapa persen. Sehingga buah itu merah, mengkilat, manis. Berapa pupuk yang ditembakkan ke dalam buah-buahan tersebut. Betul kan? Akhirnya dimakan oleh manusia dan manusia merasa bahwa ini saya sehat gitu kan. Padahal setelah sehat ada apa di balik itu semua. Kita ambil contoh, maaf, di sini ada yang kena asam lambung. Banyak. Saya berdiri ya. Kenapa kita bahas dari asam lambung dulu ya? Bukan kita bahas tentang bagaimana cara membuat pupuk kimianya. Kita bahas apa yang terjadi nanti setelah kita menanam gitu. Asam lambung itu adalah ibu dari segala penyakit. Gitu ya, dari sumber dari segala penyakit. Jadi kalau asam lambung kita berlebih, itu bisa merambah kemana-mana. Kenapa? Kan namanya asam. Tanah
kalau asam nggak bisa ditanam. Badan kita kalau asam sumber penyakit, asam urat, asam lambung, ya. Nah, kenapa asam lambung ini bermasalah terhadap tubuh kita? Kalau kita diamkan, yang tadi saya sebutkan, lama-lama kita terkena diabetes. Ya, kemudian ada istilah penyakit GERD, GERD, yang tembus ke belakang sakit lambungnya. Tapi saudara-saudara sekalian, jangan takut, karena Allah sudah menuliskan dalam surat An-Nahl 68 tentang keistimewaan madu. Kita lupa, selama ini kan minumnya obat kimia kan, kalau sakit kan. Padahal kalau kita sehari-hari minum madu, insya Allah badannya kita sehat, karena di situ dituliskan bahwa aku wahyukan kepada kamu lebah untuk dibagikan ke manusia madunya, garis bawah untuk kesehatan. Jadi kesehatan itu tidak hanya untuk manusia, untuk tumbuhan dan alam semesta. Ya, jadi sebetulnya bakteri yang saya kembangkan ini induknya adalah dari madu. Pak, piara madu susah. Sekarang nggak susah piara madu. Ada yang namanya madu kelanceng. Madu kelanceng itu madu yang nggak gigit. Ya, jadi nanti kita boleh dulu nih Busil, kita piara madu di sini. Tolong semuanya ya. Nanti saya siapkan ininya, siapkan ratunya satu pasukannya. Boleh Pak, Ya. madu 3 juga boleh. Jadi memang kita namakan madunya madu trigona ini ya, karena trigona ini madu yang memang bisa membuat tubuh kita itu seketika kembali normal pH-nya. Jadi madu ini, si lebah ini, lebah kerancang ini ya, itu dia nyari makan sehabis sholat subuh. Kemudian dia kembali lagi menjelang sholat maghrib. Dia kembali lagi ke kandangnya. Jadi kita nggak usah cari dia makan. Dia akan nyari makan radiusnya 5 km dari sini. Dia pulang sendiri. Udah canggih punya Google Maps sendiri. Jadi yang saya sebutkan tadi ya tentang keistimewaan lebah. Lebah itu memang sudah diperintahkan untuk membuat kesehatan di alam semesta. Ya makanya nanti bakteri yang kita kembangkan untuk pupuk adalah dari madu ya. Selama ini kita lupa kan, banyaknya beli urea, NPK, Polska, ya kan, kimia, termasuk obatan yang kita minum kan, Paramek, Panadol, parah banget. Baik ya, dari cerita sebuah itu bahwa nanti jangan membuat sebuah ketakutan ya, fobia bahwa waduh kalau kita makan sakit semua, enggak. Nanti kita bisa ada penawarnya, madu ya, minum madu. Madunya dari mana? Kita nanti coba budidaya sendiri supaya kita tahu itu aslinya madu atau bukan gitu kan. Nah, selama ini kan kalau kita beli madu kan ini asli atau bukan, ini asli atau bukan gitu kan, selalu meraba-raba ya. Jadi lebih baik nanti lewat majelis ini kita budidaya sendiri. Madu yang asli kalau bawa ke rumah marah. Ya. Baik. Kita mulai dari urutan pertama. Yang kita siapkan adalah sekarang sampah makanan ya. Artinya sampah makanan itu nanti kita pisah, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah kertas, plastik dan sebagainya macamnya kita pisah, jangan kita satukan. Yang organiknya kita masukkan dalam sebuah wadah namanya ember. Nah, sampah organik pun kita pisah lagi. Ada ikan, ayam, kemudian lain-lainnya kita pisah. Kemudian sayur-sayuran kita pisah. Tujuannya kenapa? Jadi sekali kajian hari ini rekan-rekan sekarang mendapat dua manfaat. Satu bisa bikin pupuk media tanam dan satu bisa bikin maggot. Pernah dengar maggot? Belatung. Ya. Belatung itu sementara ini kan banyak dibudidaya menggunakan lalat, betul nggak? Nanti teman-teman semua di sini budidaya belatungnya tidak menggunakan lalat, bersih, ya. Jadi belatungnya keluar dari protein hewan dan tumbuhan.
Biasanya belatung itu keluarnya dari lalat, ini tidak. Dan belatung sendiri yang kita budidaya ini tidak menjadi lalat, tapi dia mencair setelah 30 hari. Diperintah sama Allah suruh mencair dia gitu kan. Karena maggot ini ada dua nih, maggot yang dari lalat dengan maggot yang dari protein tumbuh-tumbuhan dan hewani ya. Tujuannya apa kalau kita bikin belatung? Kalau kita budidaya ayam, budidaya ikan, makanannya cukup dari belatung, dari maggot. Kenapa? Karena proteinnya tinggi sekali. Jadi ketika protein tinggi, si binatang tadi panennya lebih cepat. Misalnya lele 3 bulan menjadi 2 bulan. Ayam misalnya 3 bulan menjadi 2 bulan, seperti itu ya. Kemudian kita low cost, tidak ada biaya. Karena kenapa? Makanannya bikin sendiri. Kan selama ini kalau kita beternak, makanannya selalu beli kan? Zat kimia apalagi, kotorannya bau Pak, kalau dari kimia. Iya. Tapi kalau kita bikin dari maggot, kotorannya nggak sebau yang dari kimia. Kemudian kalau kotorannya juga yang ayamnya atau ikan yang diberi makan maggot, kotorannya langsung bisa jadi pupuk tanpa diolah lagi. Jadi ini multiplier effect ya. Jadi artinya sekali melangkah sustainability-nya terjaga. Ini ilmu masa depan. Nah, oke, kita mulai dari tanaman. Jadi sampah kita pisahin yang sayur-sayuran, kemudian kita fermentasi menggunakan madu. Oke, kita fermentasi menggunakan madu. Berapa sih ukurannya? 1 liter berbanding 1 sendok. 1 liter air berbanding 1 sendok. Sayurannya bisa 1 kilo sampahnya. Ya, 1:1 semua ya. Kemudian didiamkan selama 3-7 hari. Setelah 3-7 hari sudah ada fermentasi, bau-bau begitu menyengat. Kemudian diangkatlah sayuran tersebut campur dengan tanah. Dengan tanah, perbandingannya tanah boleh 5:1 atau 10:1. Oke, tanahnya tadi siap ada di depannya. Oke. Jadi setelah dicampurkan ke dalam tanah, kemudian ambil kotoran hewan secukupnya. Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, secukupnya, minimal 1 kilo. Fungsinya apa menjadi kotoran hewan? Di sana adalah bakteri pembusuk. Ya, karena memang yang saya bilang ya, ada ilmu yang mengatakan tentang makrokosmis, ilmu tata surya. Jadi gini, tumbuhan jatuh daunnya ke dalam di atas tanah, kemudian daun itu membusuk menjadi pupuk. Ada yang menjadi pupuk dan ada menjadi larva bakteri. Bakterinya menjadi mikrob di dalam tanah untuk menyuburkan. Itu cerita tentang tumbuhan. Beda dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Manusia setelah makan mengeluarkan kotoran. Kotorannya masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah dinetralkan oleh tanah. Biasanya 7 hari itu sudah nggak jadi kotoran Pak, di bawah tanah. Jadi menjadi tanah kembali. Kemudian diserap oleh tumbuhan. Jadilah tumbuhan yang sehat. Sebetulnya alam ini sudah mengatur semuanya, cuma diputus oleh yang namanya ekonomi kapitalisme. Sehingga terjadilah perdagangan pupuk A, pupuk B, pupuk C, obat A, obat C, obat D gitu kan. Nah, jadi semuanya sudah ada di alam ini, cuma memang ilmunya baru nyampe hari ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya hari ini semua ke depan sehat walafiat ya Pak. Baik. Nah, setelah dicampurkan dengan kotoran dengan tanah, kemudian kita bubuhkan kotoran hewan 1 kilo ya dalam sebuah 10 kilo tanah. Kita aduk, Pak. Kemudian kita siramkan pupuk organik cair yang hasil dari fermentasi sampah tersebut yang sudah mencair ya. Dan kemudian hari itu kita bisa langsung tanam. Jadi sampai panen pun disiram oleh pupuk organik yang kita bikin barusan, yang dari fermentasi sayuran. Jadi saya ulangi ya, tahapannya yang pertama adalah kita makan, pisahkan sayurannya. Oke, sayurannya kita fermentasi. 1 kilo sayuran, sampah sayuran atau organik, 1 liter air dengan 1 sendok madu, sendok makan.
Kita diamkan selama 3 dan 7 hari. Setelah jadi fermentasi, cairannya kita pisahkan, kita botolin. Nah, ampasnya kita jadikan media tanam. Campurkan tanah 10 kilo. Kemudian campurkan kotoran 1 kilo minimal. Aduk hingga rata. Kemudian cairan yang tadi yang dipisahkan di botol siramkan. Perbandingannya 1 sendok berbanding 1 liter air. Oke, nanti kita ulangi ya sampai 3 kali 4 kali ya. 1 sendok berbandingkan 1 liter air itu 1 liter itu 2 botol aqua. Iya, 2 botol aqua. Gimana? Iya, aqua tanggung ya. Aqua tanggung 1-2 botol ya. Dicampurkan, kemudian kita semprot-semprotkan tiap hari. Nanti 1 sendok tadi ya, cairan tadi ya? Iya, betul 1 sendok ya. Jadi kita siramkan tiap hari. Kenapa tiap hari? Masa kritis tanaman itu punya umur 1 sampai dengan 15 hari. Kita coba hari ini nanam cabai ya. Cabai ini subhanallah. Cabai namanya cabai domba atau cabai setan namanya. Saya juga bingung kok disebutnya cabai setan gitu. Kenapa ya? Nggak cabai surga gitu kan? Oh gitu ya. Kenapa nggak cabai api gitu kan? Ini punya cabai setan. Jadi gini, teman-teman semua, cabai setan ini per kilo sekarang harganya 30.000. Per kilo 30.000. Satu pohon itu minimal 1 kilo panen. Umurnya 60 hari sampai dengan 100 hari umur panennya. Jadi kalau teman-teman semua punya 1000 pohon, berarti 1 ton cabai. Sampai panen. 1 ton cabai kalikan 30.000, berapa uang kita? Wow. Bangga jadi anak petani. Bangga petani ya. Jadi sebetulnya kita bisa membangun ekonomi kita tuh hanya dengan tanaman. Betul nggak? Karena gini ya, pekerjaan apapun datangnya duit nggak dari langit, dari tanah datangnya duit. Coba bayangkan, ikan piara di atas di bawah tanah, ayam dipelihara dari makan tanah, tumbuhan keluar dari. Jadi yang menciptakan duit adalah Allah lewat. Kenapa kita lupa dengan tanah? Oke, jadi kita hari ini kita muliakan tanah dengan cara kita mengabdi alam, kemudian kita memuliakan bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki yang barokah dari tanaman ini. Nanti kita ulangi ya. Kita bikin simulasi supaya nggak lupa nih. Kayak dong boleh lihat ya. Kita simulasi siapa yang hafal langsung acungkan tangan ya. Langsung. Bikin simulasi ya. Yang pertama tahapannya makanan kita pisahkan sampahnya. Nah, ada yang tahu urutan pertama saja dulu. Sampah tersebut diapakan? Pisahkan Bapak. Nah, pisahkan dulu antara sayuran dan sama makanan. J. Terus kita pisahkan yang sayuran itu dipisahkan, terus kita fermentasi dengan 1 liter air dan 1 sendok madu. J. Terus kita siramkan selama 3 atau 7 hari. Oke, siap. Bagus. Nanti kalau sudah mencair, kita pisahkan cairannya, kita simpan dalam botol. Terus yang ampasnya kita taruh dalam tanah 1 berbanding 5 atau 10 kilo. Siap. Terus cairannya nanti kita semprotkan di 1 liter air dan atau kilo hewan, 1 kilo Kotoran hewan. Kemudian disiramkan. Cairannya 1 sendok dicampur dengan air 1 liter. Oke, itu 2 kali botol aqua tanggung ya. Ya. Oke. Kita semprotkan setiap hari. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi sebetulnya kita oke. Kalau gini udah madu. Sampahnya itu harus ditutup
Kita aerob dan anaerob ya. Jadi ketika difermentasi boleh dibuka, boleh ditutup. Untuk lebih nyaman kita tutup. Ya, karena biar nggak mau kentut. Nanti ada yang suruh aku mau kentut dulu nih. Gitu. Kenapa nggak tanya dong Pak? Tadi kotoran hewan ya, kotoran hewan apa aja Pak? Boleh, bebas. Tapi Bebas ya? tapi sebetulnya kalau boleh disyaratkan ya sapi, karena ada di Sapi. Siapa yang menjadi sapi? Jadi Allah itu sampai memuliakan binatang namanya sapi ya, dalam satu surat Al-Baqarah ya. Jadi sampai Nabi Musa ditantang oleh kaum Bani Israel seperti ini. Hai Musa, apakah kamu bisa menghidupkan mayat yang sudah meninggal itu? Musa kan nggak bisa. Dia minta izin pada Allah. Ya Allah, apa yang saya harus berbuat? Kemudian Allah turunkan wahyunya, potonglah sapi yang belum ke sawah, yang badannya masih kuning. Kemudian pukulkanlah daging sapi tersebut kepada mayat tersebut. Seketika mayatnya hidup. Kemudian menunjukkan siapakah pembunuhnya gitu. Kemudian mayatnya suruh mati lagi, nggak hidup lagi. Nah, dari cerita ini adalah membuat ketertarikan saya waktu di Leiden University di Belanda untuk meriset ada apa dengan sapi. Nah, bukan ada apa dengan cinta ya. Ada apa dengan sapi? Nanti ujungnya kan jangan ada sampah di antara kita. Iya. Nah, sapi kita riset dari mulai mulut sampai buntut, ketemu Pak namanya mikrob. Mikrob ini yang akan membongkar tentang rahasia dunia. Yang hari ini alhamdulillah rekan-rekan semua mendapat kajian dari saya dan mudah-mudahan ini umur seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dengan sapi? Karena sapi itu dituliskan dalam satu surat Pak di Al-Qur'an. Disebutkan berkali-kali ya. Jadi artinya kalau tidak ada sapi boleh nggak dengan hewan lain? Boleh. Tapi sebaiknya ketemu sapi dulu. Tapi kalau nggak ada boleh kelinci, boleh ayam, boleh kambing. Ya kalau tidak ada sama sekali maaf boleh manusia. Ya boleh dengan manusia. Karena di pesantren di Cirebon kesulitan kotoran nih. Akhirnya kotoran santrinya kita bikin buku. Kan sudah jadi tanah. Baik, ada yang nanya Bapak silakan. Saya pernah Pak. Ya silakan Pak. Yang ujung. Pak Asli ya. Ini kan misalkan kalau rumah di kota kan udah nggak ada halaman Pak. Itu misalnya pakai nanam organik, pakai pot bisa nggak Pak? Benar, tepuk tangan nih. Jadi sebetulnya Bapak ini mulai kenceng nih, kecepatannya. Setelah kita mendapatkan ilmu ini Pak, Bapak ini menjadi mentor semua nanti insya Allah. Karena bisa nanam di atas pasir, bisa nanam di atas batu, bisa nanam di atas aspal, bisa nanam di atas atap rumah. Jadi nanamnya nggak perlu di halaman tanah yang maksudnya yang tidak ada tanahnya Pak. Jadi kalau Bapak tanahnya maaf ukuran 1x1, 1x2 bisa Pak. Yang saya sebutkan tadi Pak ya, kalau Bapak nanam cabai Pak di halaman yang kecil, Bapak dapat 10 pot cabai. 10 pot cabai itu katakanlah panennya 10 kilo kali 30.000. Wow. Itulah yang namanya low cost high impact. Jadi menggunakan biaya sedikit tapi hasilnya luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kita akan praktekkan kenapa nanam cabai Pak, karena cabai paling mudah jualnya ke pasar. Kalau nggak ke pasar, Bapak jual aja depan rumah, pasti ada yang nyambut itu cabainya. Ya. Sebenarnya kan cabai kan bisa buat busuk ini kan. Jadi Di fermentasi cabai itu bisa Pak. Oke. Selain sayuran. Oke. Ya cabai itu kan dia lebih mudah membusuk. Ya kan? Artinya ikan sekali kalau kita simpan kan pasti akan membusuk. Nah, jadi apakah kita dari sama cabai ini kita bisa berbelajar untuk pupuk juga? Ya ini luar biasa tepuk tangan nih. Gini, tumbuhan kan ada 3 fase ya. Satu fase generatif, fase vegetatif fase penumbuhan. Kedua fase pembungaan. Ketiga fase pembuahan.
pada ketiga fase itu kita akan coba nanti ajarkan teman-teman membuat pupuk dan membuat obatnya, supaya satu, pertumbuhannya cepat, cabenya nggak cepat busuk, dan binatangnya enggak menyerang pohon cabai tersebut. Dengan apa caranya? Dengan madu tadi yang kita buat. Ya. Luar biasa. Jadi fase pertama, fase pertumbuhan, biasanya kita mencampurkan tanaman-tanaman yang banyak selulosnya dan kalium dan kalsiumnya. Contoh tanaman apa? Rumput kita rendam, kita kasih madu. Itu untuk bakteri pertumbuhan. Kemudian kalau ada daun bambu silahkan masuk ke sana, kalau ada daun turi silahkan masuk ke sana. Banyak ya. Kemudian kalau ada ilalang boleh masuk ke sana. Kalau ada gedebungan pisang boleh masuk ke sana. Kita fermentasi, kita bikin pupuk pertumbuhan. Kemudian masa pembuahan supaya buahnya manis, pedas, warnanya bagus. Kita masukkan protein, kita fermentasi. Apa sih protein itu? Cucian ayam, cucian ikan, rendaman tulang, darah sapi kalau ada. Kalau nggak ada cukup dengan cucian tersebut. Artinya ini ada nggak sumber di dalam lingkungan kita? Ada. Jadi mudah nggak pertanian sebetulnya? Artinya kalau kita bisa buat produk seperti itu tiga-tiganya, mudah-mudahan majelis ini bisa jualan produk tersebut. Jadi masyarakat di sini kalau mau nanam pupuknya dari mana? Dari majelis ini. Ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi itulah Pak yang disebutkan oleh rekan-rekan yang ada di Cirebon bahwa setelah mengenal ilmu pertanian ini ternyata bahannya kok ada semua ya gitu ya. Nah cuma masalahnya bingung nih, kotoran hewan, madunya bagaimana? Ya nanti kita ganti bagi-bagi tugas. Siapa yang piara madu, siapa yang ngolah, siapa yang tanam. Kita harus bikin kelompok. Kita nggak bisa kelompoknya langsung satu tim langsung 3 gitu. Kita bikin. Siapa yang bikin pupuk, siapa yang nanam, siapa yang panen gitu kan, siapa yang bagi penjualan. Ya, harus seperti itu ya, satu tim ya. Baik, ini satu tahapan dulu kita selesai. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Yang boleh nanya, silakan. Pak Sunoto, Pak Sunoto, Silakan Pak. langsung kasih. Mengenai pengolahan madu tadi, bagaimana caranya? Kita ini ingin punya madu sendiri, gitu, melihara madu sendiri. Oke. Supaya kita punya madu yang asli dan pasti dijamin kehasilan madu tersebut bisa membantu mengawal asam lambung dan terutama asma. Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya terima semua buat Bapak. Untuk menyemangati hari ini ya, jadi memang kenapa saya harus menekankan bakterinya dari madu, karena madu itu sudah ada firman Allah ya Pak. Kalau kita cari bakteri di luar itu bukan saya menyaksikan Pak. Kenapa yang ditulis, kenapa kita nggak pakai gitu? Oke, madu itu kalau yang asli sebetulnya yang bukan ditambahkan dengan gula ya gitu aja. Oke ya. Jadi gini, banyak piara madu makanannya gula, itu banyak juga. Jadi supaya dapat untung gede, madunya dikasih makan gula. Itu ada juga. Tapi yang jelas madu kelenceng ini nggak mau dikasih gula. Jadi madu kelenceng ini berangkat jam subuh, balik maghrib Pak. Dia bawa sendiri madunya dan dia tumpahkan di tempat kita. Jadi ciri-ciri madu asli adalah satu, biasanya ada semut tapi nggak terlalu banyak. Semut mencium bau manis dia datang, tapi dia nggak akan makan madu itu sebanyak-banyaknya. Kemudian madu itu nggak mengkristal ketika dimasukin ke kulkas. Ya. Kemudian madunya tidak manis sekali Pak, ada asam-asamnya gitu loh. Karena kenapa asam? Karena madu itu melakukan proses fermentasi Pak, fermentasi alam. Ya, nah kemudian madu itu biasanya kalau misalnya yang asli, kalau kita sakit perut langsung perutnya lebih enak. Madu sebaiknya diminum kapan? Sebaiknya diminum sebelum makan. Pakai air hangat, 1 sendok madu, air hangatnya setengah gelas, diaduk, kita minum setiap hari. Mencegah lebih baik mengobati. Betul nggak? Kalau kita minum madu, mencegah. Artinya apa? Penyakit degeneratif tidak mau masuk ke badan tubuh kita. Karena kenapa? Karena madu
mensesuaikan tubuh kita, suhunya menstabilkan suhu kita. Kemudian pH-nya bisa membuat seimbang tubuh kita. Ya, pH-nya itu bisa bikin seimbang tubuh kita. Baik, jadi gitu Bapak, kalau untuk pelihara madu kita nanti cobakan bikin masternya Pak. Mudah-mudahan di majelis ini nanti bisa bisa. Amin. Jadi nanti 3 bulan ke depan, wah majelis ini bisa bikin madu, Masya bisa Allah, bikin kita pupuk, berterima. bisa insektisida, bisa bikin media tanam Pak. Luar biasa. Silakan Bapak ada lagi. Banyak juga makanya. Ya Bapak ini di ujung, yang ujung sama. Baik ya, Mbak, silakan Pak. Saya tadi lupa menanyakan dari awal tuh lupa. Kita untuk mendapatkan madu lanceng secara alam itu bagaimana caranya Pak? Atau cara memancingnya? Kalau madu yang itu kan biasanya kita bikin madu kayak rumah-rumahan itu dia masuk terus dia udah biasa, karena udah terbiasa dia akan menetap di tinggal situ. Terus kalau madu lanceng caranya bagaimana untuk mendapatkan langsung dari alam? Baik Pak, madu kelanceng hidupnya di bambu biasanya, di dalam pohon bambu. Sebetulnya kalau ada pohon bambu, ada berapa rumput pasti ada madunya di sana. Ya, tapi kalau kita kesulitan, nanti kita siapkan ratunya Pak. Oh gitu. Ya, kita siapkan ratunya, siapkan datang kemari, jadi dia akan berkembang biak nanti. Kalau saya di kampung, kemudian tinggal saya kan di kampung nih, hampir tiap di Cirebon Pak, hampir tiap hari saya nyari madu Pak di sana. Saya budidayakan di beberapa desa. Ya, nanti saya coba kirim ke hasil ya. Rumah madunya. Mau dikirim ke ratunya kan? Dikirim ratu sama pasukannya Pak. Jadi Bapak tinggal piara saja di sini. Oh iya. Ya, dia panennya 2 bulan sekali. Panennya 2 bulan sekali. Sekali panen biasanya cuma 250 mili ya. Per satu rumah. Satu rumah itu isinya kalau nggak salah sekitar 500 lembar. Iya. Nanti kita kirim ke sini. Madunya biar Bang, gimana? Enggak gigit. Justru menghibur kita. Jadi madunya beda kok. Ini apa namanya? Sarang madunya beda dengan madu biasa. Dia disedot pakai ini, nanti disedot pakai alat suntik gitu kan. Kemudian kita keluarkan lagi. Kalau biasa biasanya diputar kan dari madunya. Ini sedot keluarkan langsung bisa diaplikasikan. Kalau untuk luka cepat kering, jerawat cepat hilang. Ya. Silakan Bapak yang ujung. Ya. Pak, silakan. Luar biasa madu. Pak, saya menanyakan satu lagi Pak. Itu pupuk organik itu berlaku untuk pohon kecil, misalnya seperti mangga itu bisa ya Pak? Alhamdulillah, ini pupuk organik universal. Bisa untuk cabai, padi, mangga, duren, gitu kan. Dan biasanya kalau pengolahannya benar bisa untuk diminum juga. Iya, tapi tahapan nanti ada tahapannya. Tahapannya adalah menggunakan proses aerasi, destilasi dan aerasi. Tapi ini nanti kita terakhir ya. Jangan bikin minuman dulu, pohon dulu. Nanti diborong habis. Diborong orang lain. Bisa sampai sore ya, Rin. Jadi itu untuk semua tumbuhan bisa. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari perempuan tadi Dari perempuan, ada. saya silakan perempuan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya itu Sembini. Saya mau menanyakan itu kalau buah-buahan itu kan biasanya itu kan sok banyak yang buahnya atau buah bunganya gitu mesti ada yang rontok. Nah itu supaya nggak rontok, bagaimana itu Pak cara menguatkan gitu? Tepuk tangan semuanya nih. Ini tahapannya adalah kekurangan kalsium dan kalium, makanya rontok. Kayak rambut kita rontok gitu. Jadi kalau tanaman rontok itu sebenarnya bukan mati ya, tapi dia mempertahankan yang lainnya. Jadi dia menggugurkan salah satu pihak. Sama dengan rambut kita. Rambut kita kalau rontok panas, rambut kita rontok kan. Berarti badan kita mempertahankan organ yang lainnya. Makanya dikorbankan, kamu rontok aja rambut duluan gitu. Jadi gini Bu, ketika rontok Bu, nanti kita ada tahapannya yang saya sebutkan tadi Bu. Alang-alang kita rendam, tadi yang saya sebutkan bikin pupuk dulu. Nanti tahapannya alang-alang, batang pisang, daun sirsak apa, nanti kita rendam. Kita nanti ada urutannya, kita lebih praktek nanti ya. Jadi semua ada caranya. Itu masa pertumbuhan biasanya rontok.
Jadi campurannya yang jelas banyak selulos di dalam tumbuhan berupa tanaman kayak alang-alang, rumput. Kita rendam, kita kasih madu, kemudian kita diamkan selama 7 hari dan kita semprotkan kepada tumbuhan. Mudah-mudahan daunnya tumbuh kembali, Pak. Tumbuh hijau dan lebih lebat lagi. Baik, ada lagi pertanyaannya? Lagi. Oke, sebelahnya Ibu, sebelahnya. Iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa disampaikan. Iya. Kalau misalnya tidak ada media tanah atau genteng upload, kalau berupa injuk bisa nggak? Injuk. Oke, Atau rambut gitu kan? rambut ya. Jadi gini, sejatinya yang namanya tumbuhan hidup di atas tanah. Oke. Jadi sebenarnya tanah kan ada di mana-mana Ibu ya. Tinggal bagaimana tanah itu mendapatkan campurannya supaya kandungannya tepat untuk tumbuhan. Kenapa saya namakan metode pertanian purba ini bisa nanam di mana-mana, Bu? Gini, Bu. Karena metode pertanian purba yang saya kenalkan kepada beberapa mahasiswa dan petani-petani yang ada di Nusantara, kita menanam tapi tanahnya nggak dicangkul. Kita menanam tapi tanahnya nggak dibajak, Bu. Jadi kita menanam tanahnya itu membuat nutrisi di atas tanah. Kenapa nutrisi di atas tanah? Karena tanah kita udah rusak selama hampir 50 tahun oleh pupuk kimia. Jadi kita betulin tanah itu harganya lebih mahal dibandingkan kita menanamnya. Jadi kalau kita menanam mubazir, banyak tanaman-tanaman yang nggak jadi. Akhirnya kita membuat nutrisi di atas tanah. Jadi nanti Ibu persepsinya kalau menanam banyakin sampah dan tanah aja, diaduk aja di situ supaya pembusukannya lebih cepat. Nanti pakai kotoran hewan di situ, ya, yang seperti tadi Bapak sebutkan, ada sampah, ada tanah, ada kotoran hewan, kemudian disebutkan air yang dicampur madu gitu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Pak Deden, Iya, silakan. sedikit Bu Putri nanti nanya juga. Saya pertanyaannya agak mendasar Pak Deden terkait organik dan kimiawi ya. Oke. Karena misalkan sekarang ya karena saya juga lagi berobat begitu ya, kekurangan kalsium, saya dikasih kalsium tabletan misalkan seperti itu ya, dan yang lain-lain ternyata apa yang diklaim sama bahan kimia pabrikan itu kan itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam alam. Nah, pertanyaan saya, apa yang membedakan antara kimiawi dan yang organik ini kalau unsurnya sama gitu yang ditawarkan? Ya, baik, saya jawab ya. Yang membedakan adalah bagaimana cara berdagangnya diterima di masyarakat, Pak. Jadi dia mencantumkan nama alam. Oke. Supaya diterima. Kalau nggak alam, nggak mungkin bisa dijual. Oh ini kimia, sitrat, trat gitu kan. Jadi biasanya produsen itu selalu mencantumkan kalsiumnya dari bunga ini gitu kan, supaya bisa diterima, Pak. Karena sekarang kan dunia ini harus benar-benar obat itu organik. Karena masuk BPOM itu harus mencantumkan kimia alamnya di situ kan. Kalau seandainya seperti ini, misalnya Bapak ada kendala kurang kalsium atau kurang kalium, Bapak search aja di Google makanan atau tumbuhan atau buah-buahan yang banyak menggunakan unsur kaliumnya. Kemudian campurkan madu, Pak. Cukup itu aja. Kenapa madu? Karena dia bisa menaikkan nutrisinya 10.000 kali lipat, Pak. Betul, Pak. Karena gini ya, kan kita kadang-kadang suka lupa, Pak. Kalau kita punya penyakit berat, otak kita kan selalunya ke dokter, gitu. Ada dokter nggak di sini? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Padahal, Pak, jelas-jelas, Pak, di dalam An-Nahl 8 itu dituliskan untuk kesehatan manusia itu madu. Jadi madu itu memang udah perintah Allah kepada lebah diwahyukan untuk membuat madu untuk kesehatan manusia. Jadi kalau Bapak kurang kalsium, biasanya Bapak makan makanan buah-buahan yang model kayak pisang gitu. Iya. Ada yang kekurangan kalium dan kalsium tinggi, badannya udah nggak bisa gerak tuh, Pak. Yang gerak kepalanya doang nanti. Karena dia hipoklemia namanya gitu. Kekurangan zat kalsium. Kalau yang Bapak sekarang yang Bapak rasakan apa, Pak? Kurang kalsiumnya? Apa tulangnya? Ini ada otot agak tegang gitu. Betul ya. Jadi memang saya di rumah sampai memfermentasi buah pisang. Jadi saking orang nggak mau makan pisang, saya fermentasi buah pisangnya.
Ketika saya fermentasi buah pisangnya, saya campurkan madu, diminum hangat dan dingin, diminum baru seger badannya besok paginya. Atau makan pisang sama apa namanya? Kalau dikupas sama kulitnya. Jadi Mas beli pisang misalnya Cavendish, ya di Alfa atau di Indomaret atau di mana ya, dicampret ya, dicuci bersih, kemudian Mas bacakan nama, kalau makan harus bismillah dulu ya. Kemudian makan Mas sama kulitnya. Itu serotonin Mas, bisa membuat enak badan kita. Iya, semuanya. Kan selama ini kalau kita makan pisang kulitnya dibuang kan, sedangkan kandungan vitaminnya banyak di kulitnya bukan di pisangnya. Ya udah, nanti ngapain? Makanya saya setelah kajian ini kan saya ditungguin nih sama pengusaha dari Cianjur. Dia menanam pisang hampir 10 hektar pisang Cavendish. Dia cerita, Pak Deden, saya sering ikut kajian Pak Deden nih di mana-mana, di YouTube, di Instagram segala macam tentang pisang. Iya ada. Pak, Pegawai Purba. Pak, kalau di blender gimana Pak pisang? Lebih bagus Pak di blender. Iya. Kulit-kulitnya ya? Ya, coba gini Pak. Kalau kita memakan buah hasil blender, ada ion yang lepas dari buah itu Pak. Kenapa? Karena panas blender tadi Pak. Jadi sebaiknya bagaimana buahnya? Dimakan langsung atau ditumbuk Pak? Jadi saya bikin fermentasi di rumah, itu buah-buahnya ditumbuk semua. Yang numbuknya saya suruh, kamu kalau numbuk buah-buahan, kamu bacakan suci Al-Quran, apa aja yang kamu buat. Supaya apa? Supaya mikrobnya bergerak di situ. Kalau di blender kan, panas kan? Itu ada ion yang lepas, ada yang berkurang. Jadi kalau sudah mengetahui ini, nanti kita coba cari Cavendish yang jangan yang baru kan biasanya gini. Kalau di tukang buah itu kan ada buah-buah yang mau busuk gitu. Kita beli buahnya, kita fermentasi, nanti kita bikin obat-obatan dari buah busuk itu. Tapi fermentasinya pakai madu doang, cukup, ya. Campur gitu. Dicampur kan. Jadi biasanya gini, airnya berat buahnya 1 kilo misalnya. Airnya setengah kilo, madunya 1/4 kilo. Banyak madunya, supaya apa? Supaya barokahnya lebih banyak gitu kan. Orang kan pengen sedikit-sedikit aja gitu kan. Pak, mahal madunya, kan madunya kita buat nanti. Kita nggak beli gitu. Kalau madu yang asli kan mahal banget harganya. Coba dari itu Mas, nanti kita coba, mudah-mudahan Mas yang kurang kalsium atau kaliumnya menjadi yang lebih baik. Menjadi yang lebih baik. Baik, oke. Silakan yang lain. Yang lain, cewek-cewek. Ada lagi dari cewek? Ya boleh, dari cewek dulu. Waalaikumsalam. Oh, di Cirebon Bu? Cirebon ya Bu? Duh ya Pak, Bu, jangan salah ya. Ya aku ke Dapung Bu. Saya kalau tinggal di Kanoman Bu. Saya di Kaspuan di Keraton Kanoman, cuma biasanya kalau orang yang sudah mandiri harus keluar dari keraton. Maka saya tinggal di Kedawu. Kalau masih belum mandiri silakan tinggal di keraton. Ya Ibu Mangga. Jadi itu kan Bapak tadi banyak banget ya produksi-produksi yang bermanfaat untuk kita semua, alam juga. Kira-kira kalau boleh tahu mungkin di Cirebon atau dimanapun itu mungkin untuk mencegah kita stroke atau mencegah penyakit-penyakit yang lain degeneratif itu ada herbalnya yang bisa mungkin langsung dikonsumsi Pak, Baik. atau pupuk yang Bapak produksi itu bisa dibeli langsung gitu. Jadi gini Bu. Namanya apa gitu? Oke. Terima kasih banyak Ibu, tepuk tangan semuanya buat Ibu. Jadi sebetulnya saya hadir di sini tujuannya adalah kita semua bisa bikin sendiri. Jangan beli, cocok. Kita jadi produksi orang lain pada beli di sini. Tapi namanya jangan organik ya. Tanaman sehat, pupuk sehat, minuman sehat. Kenapa dalam organik? Organik harus ada izinnya. Ya, regulasi pemerintah sesuatu yang bersifat organik harus ada izin. Apa bedanya minuman jamu gendong dengan minuman jamu saya? Sama aja kan? Bikin sendiri. Kenapa jamu gendong nggak disuruh izin aja? Yang pada gendong sana sini itu
Suruh masuk BPOM. Jadi mulai kajian ini mudah-mudahan pesantren ini, majelis ini bisa membuat pupuk sehat, bisa membuat tanaman sehat, bisa membuat madu sehat, bisa membuat jamu sehat. Amin. Semuanya dari sampah. Amin. Makanya sampah kita muliakan hari ini. Amin ya Allah. Amin. Silakan yang lain. Yang lain, Wah. Pak Haji Abbas belum, Pak Haji Abbas. Pak Haji Abbas. Pak Haji Abbas. silakan Pak Haji. Pak Haji Abbas di berbagi tips juga Pak Haji Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena kita sedaerah Pak. Ya, kulon ini ting Jatiwangi Pak. Walah Jatiwangi, produksi genteng. Oke, monggo Pak. Saya ingin hanya ingin ke penjelasan aja sih karena tadi sudah diterangkan Pak secara berurutan juga. Hanya itu Pak, saya kan rumah saya di daerah Ciputat itu sudah habis bambu ya. Oke. Nah, maksud saya ketika Bapak nanti mau kirim bibit itu, apakah kita harus siapkan bambu itu atau bisa tempat lain? Karena memang madu itu ya terus terang ya saya selama ini mengkonsumsi ya sekeluarga madu, tapi ada madu macam-macam. Bahkan saya dulu pernah mengkonsumsi madu pahit Pak. Nah, itu saya pernah. Nah, itu betul terasa gitu. Ketika saya pusing-pusing, hilang itu rasanya. Nah itu tadi yang madu lanceng gitu, karena saya tertarik gimana peliharanya. Nah kemudian yang kedua, tadi kan Bapak jelaskan bahwa ngambil madunya cukup disedot dengan alat suntik gitu ya. Nah itu maksud saya, apakah dia sudah otomatis jadi atau madu itu harus kita rebus dulu atau harus diapakan dulu gitu. Nah itu aja Pak, dua aja lah. Terima kasih teman-teman. Aku menjawab Pak. Jadi madunya langsung diminum bisa. Jadi nggak ada proses apa-apa. Jadi sedot, disaring, pindahin ke wadah, langsung tidak aplikasikan untuk diminum boleh atau langsung dibuat pupuk boleh. Jadi sangat simpel madu ini. Kalau teman-teman semua biara madu yang menyengat kan bahaya gitu kan. Betul nggak? Jadi ini madu sama sekali tidak menyengat dan bisa dibudidaya di dalam rumah bisa, di halaman bisa. Yang terpenting jauh dari cicak dan semut. Nanti budidayanya di atas kolam. Jadi bikin kolam dulu atau ember atau apapun, dia kandangnya di atas kolam. Ya, begitu. Jadi dia cari makannya itu biasanya hingga kepada tumbuh-tumbuhan yang di kanan kiri sini. Ya, saya pikir di sini banyak tumbuhan juga, makanya bisa nanam ya. Tumbuhan tetangga. Nggak apa-apa, Yang penting jangan rumput tetangga. Oke, baik, silakan. Haji, silakan. Waduh. Tadi Pak Diza kan masalah penyakit saya juga pernah penyakit juga. Dan saya kan ada diabetes juga Pak. Nah, nanti bagaimana untuk bukan kalau diabetes ada sebutkan ini minimal untuk menetralkan biar normal atau cara ini apa ya makanan atau minuman yang atau apa yang biasanya yang kita hindari atau ada waktu kita makan itu kita minum Baik, ini walaupun lepas dari topik tapi kita jawab ya. Gak apa-apa. Jadi ini konsultasi pribadi namanya. Jadi nanti yang kita tanam selain cabai, jadi saya menyarankan teman-teman semua nanamnya sirsak. Sirsak banyak Pak. Yes. Jadi nanam sirsak itu gampang banget. Beli buah sirsak yang paling enak, dimakan buahnya, bijinya kita tanam. Kenapa buah sirsak Pak? Daunnya bisa jadi obat insektisida, jadi lalat buah juga nggak mau nempel. Buahnya bisa ngobatin stroke, bisa ngobatin diabetes. Jadi sirsak itu luar biasa. Makanya di bawah Belanda ditanam di Indonesia.
Kan namanya nangka Belanda. Sirsak. Jadi sirsak itu nggak ada yang kebuang ya. Daunnya, pohonnya, kulitnya segala macam nggak ada yang kebuang. Semuanya buat obat. Nanti kita tanam itu ya. Dan itu cepat sekali tumbuhnya. Siap. 2 tahun udah berbuah. Jadi Bu Dia tolong. Nanamnya nggak usah cari lahan yang luas. Nanamnya di planter bag aja. Planter bag yang cari yang 50 kilo itu. Nanti buahnya lebat sekali. Iya. Jadi di rumah saya juga ada bibit kita sekitar 1000 bibit. Kalau saya bisa paketin juga bisa. Buat langsung kirim ke sini ya. Boleh. Tepuk tangan semuanya. Tangan semuanya. Jadi kalau untuk penyakit diabetes, jadi konsumsi buah sirsak yang sudah difermentasi dengan madu itu sebelum makan bapak minum aja itu terus. Biasanya kadar gulanya bisa stabil lama-lama. Karena menfonis ya kedokteran itu diabetes nggak bisa sembuh. Iya. Betul nggak? Tapi dengan buah sirsak dan madu, subhanallah, bisa sembuh total. Bahkan lukanya tuh langsung nutup gitu loh. Luka-luka yang di badan tuh langsung nutup kalau ada luka. Begitu juga dengan stroke itu bisa langsung ada pengaruhnya Pak dari buah sirsak. Nanti kajiannya banyak ya tentang buah-buahan kita tanaman dulu. Oke, lanjut silakan. Daging semua ini. Dari santri nih. Santri punya lahan luas Pak. Santri ada yang nanya, silakan. Ahmad. Topik. Jangan malu-malu deh, malu-malu. Pasun silakan, Pasun. Silakan. Ya, saya untuk kita kan sudah terlanjur makan makanan yang seperti beras entah apa yang tentunya pupuknya sudah terlanjur dengan pupuk kimia. Nah, hasilnya di lambung memang kurang enak, bahkan dalam pernapasan pun sangat mengganggu. Saya itu bebannya ketika baca Al-Quran ketemu mat yang baca sampai 4 harokat itu saya itu sampai tersengal-sengal. Nah, bagaimana untuk mengatasi pupuk kimia yang sudah terlanjur ya sudah supaya betul-betul bisa ternetralisir ada di depannya secepat mungkin gitu. Karena saya sudah mulai Baik, oke. Berat ya. Baik, saya jawab pertanyaan Bapak. Jadi setelah ini kita langsung praktek ya. Oke. Jadi pertanyaannya tadi bagaimanakah kimia yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh? Jawabannya cuma satu. Ya tadi surat An-Nahl 68. Jadi madu itu bisa menetralkan kimia sintetis menjadi kimia alami di dalam tubuh kita. Ya. Jadi memang dipotongnya cepat sekali Pak. Sainsnya itu luar biasa. Langsung dipotong Pak oleh madu ya. Baik, terima kasih. Silakan kita kembalikan Sudah. Baik, sudah kita dengarkan yang banyak banget ilmu semua yang tadinya nggak tahu sama sekali bisa jadi tahu ya, bahwa ternyata obat untuk penyakit kita juga ada di makanan-makanan, buah-buahan yang ada di sekitar kita. Buah sirsak, buah pisang dicampur dengan madu. Lagi-lagi madu sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman boleh siapkan ya untuk tubuh kita madu, terutama madu ya. Stok biar kita selalu sehat selalu. Terus juga buat buah-buahan kalau bisa ada uangnya juga dirutinitaskan buat itu. Nah, lagi Pak, nanti boleh kirim ke sini pohon sirsaknya Pak. Boleh, nanti saya pakai ya. Boleh Pak. Tempat saya ada pohon sirsak Pak, pohonnya nggak bisa dicabut Pak. Udah gede ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sampai sini teorinya materi kita. Kita akan langsung praktik ke depan ya. Jadi kita akan praktik ke depan. Nah, untuk sesi materi kali ini cukup sekian sampai sini, dan yuk sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita masukkan madunya, bismillahirrahmanirrahim.
Madunya dimasukkan ke dalam air ya. Belum dimasukkan ke sampah organiknya. Kemudian Diaduk di kemudian kita aduk-aduk, silakan diaduk-aduk. asam lambung nih langsung. Goyang guys. Makin hancur lambungnya. Habis dulu deh. Selama 3 hari. Ini udah ada gayungnya ya. Ya. Kita masukkan airnya. Berapa banyak? Semua, Pak? semua, Pak. Semuanya. Ya. Semuanya. Iya, tuang sampah. Nanti kita fermentasi selama 3 dan 7 hari. Jadi sebetulnya semakin lama semakin baik ya. Makin jadi air Pak ya. Iya, jadi semakin lama misalnya 1 tahun semakin baik. Iya. Ini sudah terjadi fermentasi hari ini langsung. Jadi mereka saling membuat perjamuan di dalam ini. Saling berpelukan. Saling Namanya berpelukan. fermentasi itu apa Pak Deden sebetulnya? Pembusukan. Pembusukan. Iya, pembusukan ya. Sekarang kita cara membuat media tanamnya. Seandainya sampah ini udah busuk ya, kita tutup ya. Oke, kita siapkan tanahnya. Kita sisihkan dulu. Sisihkan ya. Kita sisihkan pinggirkan. Dimasukin ke besek. Bukan beser. Satu. Sabar ya, sabar. Sabar. Gimana Pak? Ya, sudah itu. Gantian yang ini. Nah, ganti cukup, ganti mundur yang udah. Dipenuhin gitu ya Mas. Setengah lah. Nggak penuh-penuh banget. Dikit lagi. Sip. Nah, untuk melakukan pembenihan itu bagus seperti ini. Oke, setengahnya. Ini cabe, bininya masukin ke gayung. Dibelah potongnya. Sobek aja, sobek. Nanti kulitnya dimasukin ke ember fermentasi. Jadi semua tidak ada yang terbuang deh. Oh, direndam ya Om ya Pak? Oh, cobain baunya katanya Pak yang udah airnya. Ini hasil air fermentasi berapa lama Pak? Itu 30 hari, Pak. Oh, 30 hari. 1 bulan gitu. Ya. Baik ya. Setelah kita rendam, anggaplah rendaman ini udah 48 jam. Anggap aja lupa. Oke. Kita sebarkan ke sini, Pak. Ya. Ke media tadi Ke media ini. Biji cabenya ya Pak Deden langsung ya? kita sebar ke sini. Di besek ya Pak ya? Iya, di besek. 1 besek aja. Satu besek diisi berapa biji nih Pak Semua aja, Deden? semua. Wah, ini penyemayan Pak ya? Nah, caranya begini, kemudian kita aduk-aduk pakai sendok atau pakai tangan. Ya, ini udah ada isi biji cabenya diaduk. Diaduk ya. Kenapa diaduk? Supaya dia terpecah sendiri dan tumbuh dengan baik. Ya, tanahnya harus seperti ini ya. Kalau menyemai, jadi gembur tanahnya. Ini nanti tumbuhan di sini pindahnya ke sana. Setelah tumbuh itu. Iya, setelah tumbuh yang daun 3 atau daun 4 pindah ke sana. Iya. Kita semprotkan langsung. Nah, jadi semprotan air campuran sama air fermentasinya disemprot ke Iya. iya ya, yang cabai yang udah diaduk-aduk tadi. Udah ditaruh di polybag. Nanti setelah umur 20 hari Ya, tumbuhan keluar, baru kita pindah ke polybag. Satu polybag berapa? 20 hari ya, kalau ini umur penyemaian 20 hari ya. 20 hari ya, pindah ke polybag. Sampah fermentasi ya. Sampah fermentasi. Ya, masukin. Nah, kemudian masukin ke kotoran hewannya. Cukup? Oh, setelah dikasih sampah fermentasi, dikasih kotoran hewan ya. Nah, ini di sini ada kotoran hewan. Nah, itu pakai tangan aja udah. Bukan itu kotoran fermentasi, ini kotoran hewan ya. Kotoran hewan. Gak apa-apa, nanti Ini cuci begini, tangan. begini. Pakai tangan aja, mau pakai kantong plastik. Ini kantong plastik. Kantong plastik nih, Bu. Udah nih segini. Bubble. Tuh kan? Pak Deden segini Pak. Pak Deden cukup. Cukup? Segini ya. Ya, cukup. Ini oke. Ini kita aman nih. Tiada mata, tak hilang cahaya.